Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Li-Ning Gamma. Dari beberapa bulan yang lalu, beberapa dari kalian ada yang infoin gue untuk nyobain sepatu Gamma ini guys. Katanya ini sepatu yang enak banget. Kalau belum nyobain Gamma bang, belum ngerasain sepatu basket terbaik tahun 2024. Gokil juga ya. Dan ini sepatu basket yang nyatanya itu banyak banget diminati. Sampai-sampai di US sana harga resellnya, ada harga resellnya guys sepatu ini sampai menyentuh ke angka 500 US dollar. Itu sekitar 7,5 juta. 7,5 juta buat sepatu basket tuh udah di luar nalar sih ya kalau menurut gue ya. Padahal untuk harga retailnya sepatu ini tuh sekitar 1.399 RMB dan itu kalau dikursin di Indonesia itu sekitar 3.050.000. Harganya bahkan lebih murah dibandingkan dengan sepatu GTK 3 yang dijual untuk retail price Indonesianya itu sekitar 3.169.000. Segokil apa sih sepatunya sampai orang-orang tuh rela gitu buat ngeluarin duit sebanyak itu buat sebuah sepatu basket. Dan langsung aja kita unboxing. Boxnya tuh kayak gini guys, warna ungu, ada garis-garisnya. Kelihatan emang cukup diperhatikan secara packagingnya, dan kalau kalian buka di sini ada shoe papernya yang kayak shimmer gitu, mengkilap banget. Dan sepatunya seperti ini guys. Menurut gue sih secara packaging kelihatan cukup oke karena ini ternyata merupakan seri top tire-nya dari Li-Ning yang berbarengan sama seri Way of It yang udah sempat kita review sebelumnya. Dan secara first impression ya, waktu ngeluarin sepatu ini dari dalam box, ini tuh sepatu ringan banget. Build-nya minimalis kayak gini, dan ternyata gue coba search, ini merupakan sepatu basket yang bener-bener ringan. Beratnya untuk size 9 tercatat di 290 gram. Which is biasanya gue tuh bilang sepatu basket di angka 300 gram itu udah termasuk ringan banget. Bahkan kadang tuh 370, 350 itu gue udah bilang ringan banget. 400 gue akan bilang di moderate aja, standar. Ini bisa sampai di bawah 300 gram, itu sesuatu yang menurut gue wow banget dan jarang kita temuin loh. Dan pastinya ini kebantu lah ya dengan overall build sepatunya yang kelihatan sangat purposeful, nggak aneh-aneh secara pemilihan materialnya aja. Ini mostly menggunakan material TPU yarn yang ini tuh kayak bolong-bolong gitu, jadi secara ventilasinya bagus, secara movability-nya juga bagus, nggak memerlukan break in time, feel-nya juga nggak kaku kayak gimana banget sewaktu secara first impression gua pegang. Dan juga untuk padding-paddingnya sendiri, terutama di area tang, ini dibikin terstruktur, minimalis banget, nggak aneh-aneh. Bahkan padding di area heel-nya menurut gue ini dibikin dengan foam yang terbilang berasa airy, nggak yang terlalu padat-padat banget. Which is biasanya untuk sebuah sepatu basket gue lebih seneng implementasi foam yang terbilang cukup padat di area belakang ini. Tapi ternyata waktu gue pakai sepatunya, gue juga nggak bisa komplain terlalu banyak guys. Ternyata waktu dipakai fitnya itu enak banget guys. Entah dari kontur di bagian dalamnya, pemilihan struktur material uppernya, fitnya secara keseluruhan, gue jadi nggak bisa komplain terlalu banyak dengan adanya padding-padding di area tang yang minimalis, sama padding-padding di area heel yang sebenarnya nggak terlalu padat aja secara foam yang digunakan. Mewah banget, dan ini bahkan menurut gue salah satu sepatu basket yang mungkin fitnya salah satu yang terbaik yang gue cobain di tahun ini guys. Jadi waktu dipakai fitnya itu berasa one-to-one banget, dan gue nggak ngerasain ada heel slip sewaktu gue pakai sepatu ini. Ini juga kebantu dengan adanya pemilihan lining di sepatu ini, yang ini tuh kayak ada tekstur-teksturnya gitu loh guys. Jadi tuh waktu kalian pakai berasa kayak nggak goyang-goyang aja di bagian dalamnya. Dan mungkin menurut gue buat kayak punya kaki lebar, kalian perlu perhatiin deh secara sizing. Karena menurut gue sepatu ini tuh fitnya itu sangat one-to-one, bener-bener narrow banget kalau menurut gue sendiri. Dan di sepatu ini karena gue dipinjemin sama Boss of Trainer, jadinya gue enak untuk coba turun setengah size dari regular size gue biasanya. Biasanya gue pakai size 9,5, sekarang gue pakai size 9, dan berasa bener-bener snug banget. Bahkan kadang-kadang untuk bagian uppernya, gue ngerasa waktu kaki gue nekuk di area depan, ini berasa ya di area tengah sini, ada beberapa material yang berasa cukup pinching sewaktu gue pakai. Mungkin itu jadi bagian yang perlu break in time, dan gue rasa semakin sering gue pakai sepatunya itu bakal sedikit membaik. Tapi gue saranin aja buat kalian yang punya kaki narrow, kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Dan buat kalian punya kaki lebar, paling aman sih sebenarnya kalian cobain dulu di toko. Atau mungkin kalau kalian udah pernah nyobain sepatu-sepatu kayak Kobe AD NXT 360, terus kayak sepatu Nike GT Cut versi yang pertama,
Jujur aja sepatu tersebut lumayan ngingetin sama sepatu ini dari sisi implementasi fitnya. By the way, waktu nyobain sepatu ini, itu jadi dua sepatu yang bikin gue keinget ya sama sepatu ini. Tapi kayak digabungin gitu, beberapa implementasi dan juga fitur-fitur yang menarik dari kedua sepatu tersebut. Ada satu sepatu lagi sih sebenarnya yang bikin gue keinget sama sepatu ini, yaitu Asics Jailbird Slow 5. Dan ketiga sepatu itu tuh semuanya elit gitu loh guys. Emang bener-bener asik waktu dipakai. Dan secara implementasi cushion, sepatu ini menggunakan boom cushioning system dari Li-Ning yang pastinya itu juga masih jadi cushioning andalan dari Li-Ning sampai saat ini. Dan entah kenapa kalau dibandingkan dengan sepatu Way of It yang kemarin gue cobain, di sepatu ini feel-nya berasa kayak lebih responsif, lebih dapat aja dari sisi bouncy-nya. Merupakan sepatu yang sebenarnya feel-nya itu low profile, mengutamakan stabilitas, tapi juga tetap berasa gitu sensasi cushion yang ditawarkan, dan mereka juga ngasihnya tuh kayak bener-bener optimal gitu. Jadi memang berasa di setiap langkah yang gua pakai waktu ya bawa jalan sepatu ini guys. Mungkin aja kalau dibandingkan sama Way of It 11, kenapa ini bisa dibilang punya feel yang lebih responsif, lebih berasa bouncy, mungkin secara implementasi midsole-nya ini lebih terbuka dibandingkan dengan sepatu Way of It 11. Jadi tekanan antara kaki gua, terus tekanan di bagian permukaan bisa bikin foam yang ada di sepatu ini bisa expand dengan lebih optimal. Intinya sih feel-nya gokil banget lah. Ini emang bisa dibilang jadi salah satu cushioning yang berasa banget waktu dipakai, dan kalian bakal langsung rasain juga waktu pertama kali nyobain sepatu ini. Ada carbon fiber plate-nya juga di area bawah, kalian bisa lihat di area tengah sini. Dan ini carbon fibernya itu juga menjulang dari bagian belakang sampai bagian depan sepatunya. Kalian tahu sendiri, kadang-kadang sepatu basket untuk harga 3 jutaan, kadang carbon plate-nya itu cuma di tengah aja, kecil gitu, kadang cuma pakai plastik aja. Ini mereka all out sih, ngasih carbon fiber plate yang full dari belakang sampai depan. Di bagian belakangnya area heel ini dibolongin, jadi foamnya bisa expand dengan lebih baik. Dan fitur ini menurut gue sangat membantu dalam memberikan heel to toe transition yang smooth banget waktu dipakai, dan juga memberikan extra support juga. Ada sensasi springy-nya waktu dipakai, dan ya lagi-lagi berasa gokil sih guys sepatu ini guys. Selain itu, fitur stabilitasnya ada di bagian samping sepatunya, dimana di sini terdapat implementasi TPU yang kalian bisa ngelihat nge-wrap dari bagian samping sepatu ini. Ada kayak dua bagian gitu guys, yang menjulang dari bagian midsole-nya sampai ke area upper sepatu ini juga. Jadi kalau kalian melakukan gerakan jab step, kalian melakukan crossover, memberikan tekanan ke arah samping, dan ini pastinya akan membantu untuk kalian mendapatkan momentum bergerak ke arah sebaliknya guys. Jadi buat dipakai terutama untuk kalian para pemain yang lincah, kalian para pemain yang suka melakukan move di lapangan, gerakan-gerakan crossover, kalian para pemain yang sangat mengandalkan momentum, suka melakukan change of speed, itu bakal ngebantu banget sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Tapi mungkin sebaliknya, buat kalian para pemain basket yang suka sepatu yang build-nya itu lebih tebal, lebih kayak banyak paddingnya, lebih berstruktur secara keseluruhan, sepatu ini tuh berasa beda aja. Dan kalau kita ngomongin bagian tractionnya, ini juga gokil banget. Kemarin gue nyobain sepatu ini tuh, gue langsung bilang kalau tractionnya ini enak banget. Kebetulan gue nyobain di lapangan basket vinil, dan kebetulan gue dapet lapangan yang bersih juga. Entah kenapa ini ngegripnya tuh ngegrip bukan main sih guys. Ini gila sih, ngegripnya ngegrip banget. Dan gue ngerasa ini tuh kayak bahkan ada kayak lemnya gitu. Jadi kalau kalian jalan gitu kayak ada suara krek 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 gitu guys. Lumayan ngingetin sama sepatu Li-Ning JB2 yang kemarin udah sempet gue review, tapi secara performance ini bisa dibilang lebih sadis lagi. Di bagian bawahnya ini full implementasinya herringbone, nggak ada gimmick-gimmicknya sama sekali, terbilang cukup tebal juga. Rasa-rasanya ini buat dipakai di lapangan outdoor juga menurut gue sih masih aman banget, bakal cukup oke juga. Dan menurut gue sih nggak banyak yang bisa dikomentarin dari segi tractionnya, karena menurut gue ini lagi-lagi jadi salah satu sepatu yang rasanya juga paling ngegrip yang gue cobain di tahun ini guys. Dan mungkin satu hal aja, terlepas gue bilang sepatu ini elite banget, tapi ada bagian yang menurut gue bisa diimprove, dimana di bagian insole-nya ini kalau kalian copot, ini lumayan ngingetin sama insole yang gue temukan di sepatu Way of It Shadow 5. Jadi insole-nya tuh bentuknya kayak gini guys. Dan gue tahu ini menambahkan kenyamanan secara implementasi cushionnya, karena ini berasa kayak lumayan airy, lumayan responsif juga. Tapi di bagian atasnya ini tuh kayak ada gerigi-geriginya gitu. Ya meskipun gue juga tahu gerigi-gerigi di sini kalau misalnya kaki kalian itu udah masuk pas gitu, bikin kayak lengket aja secara keseluruhan. Tapi kadang ini bikin apa ya, waktu kalian masukin kaki kalian ke dalam sini, kadang kaos kaki tuh bisa nekuk-nekuk, dan itu menurut gue
feel-nya jadi kurang nyaman. Terlepas untuk yang versi ini udah sangat jauh lebih mending dibandingkan dengan BOV Shadow 5 yang kemarin gue udah sempat cobain juga. Juga mungkin buat kalian concern sama harganya, untungnya di Boss of Trainer kalian bisa PO sepatu ini dan harganya nggak setinggi yang tadi gue sebutin guys. Sepatu ini start di 3.750.000. Emang nggak bisa dipungkiri harganya itu lebih dibandingkan dengan sepatu-sepatu basket normal lainnya, tapi ya kalian ngedapetin performance yang kayak tadi gue bilang elite sih sepatu ini. Jarang-jarang gue nemu sepatu basket tuh yang kayak gini bentukannya dan performance-nya kayak gini, dan mungkin ya sepatu ini memang sepatu basket yang layak mahal gitu guys. Jadi buat kalian tertarik, kalian bisa cek aja langsung Boss of Trainer. Mereka nyediain jasa pre-order untuk sepatu ini, dan gue ngerasa ini bakal jadi salah satu sepatu basket yang kalau kalian bisa nyobain sih, menurut gue kalian harus nyobain sih. Segokil itu sih guys. Bahkan sepatu ini tuh bikin gue yang Kobe fans tuh berasa Kobe jadi nggak nyaman-nyaman banget kemarin gue cobain. Salah sih gue nyobain sepatu ini barengan sama Kobe 8. Dan gue nggak nyangka banget brand Cina bisa perkembangannya sejauh ini, dan menurut gue bakal gawat sih kalau misalnya Nike ataupun brand-brand besar lainnya mereka nggak ngelakuin adjustment, karena sepatu dengan build seperti ini menurut gue pengembangannya juga diambil dari sepatu-sepatu yang udah ada sebelumnya, kayak sepatu Kobe 8, Nike GT Cut, NXT yang tadi gue sebutin. Itu sebenarnya brand-brand luar yang Amerika kayak Nike gitu ya, dia harusnya punya resource lebih, tapi diduluin sama brand-brand Cina kayak gini menurut gue sih gokil banget guys. Bakal bahaya sih karena ini sadis banget beneran. Jadi sekian guys untuk review Li-Ning Gamma kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace.